aman dengan Indonesia, guys. Sebelumnya kita telah membahas negara yang memberi arah perubahan sikap terhadap Indonesia. Kali ini kita akan membahas lagi tentang negara yang memiliki kepribadian sangat hormat kepada Indonesia. Simak terus Sangat videonya. hormat. Oke. Sangat hormat kepada Indonesia, guys. Walaupun negara kita belum tergolong negara maju, bukan berarti semua negara maju tidak menaruh respeknya pada bangsa kita. Tentunya ada banyak negara yang memberikan senyumnya pada Indonesia, mulai dari negara dunia ketiga, sampai dengan negara maju. Berikut 7 negara yang memiliki kepribadian tulus bersahabat dengan Indonesia. 7 ya, 7 negara yang bersahabat dengan Indonesia. Bapak Presiden Yang pertama Jokowi adalah the Philippines. Tidak hanya pemerintahannya, akan tetapi masyarakatnya juga terkenal memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan Indonesia. Walaupun bahasa di antara keduanya tidak begitu sambung satu sama lain, tidak menyurutkan semangat antar kedua negara untuk terus bekerja sama. Bahkan, sering kita melihat apa yang sedang trending di Indonesia bisa sampai menjamur di Filipina. Dan sangat jarang kita mendengar atau melihat Indonesia dan Filipina beradu gengsi untuk saling menjatuhkan. walaupun tidak nyambung ya dari segi mungkin komunikasi dan sebagainya, tapi mereka mempunyai persahabatan yang sangat emosional ya guys, sangat rapat. Yang kedua adalah Jepang. Walaupun pada sejarahnya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tidak membuat Jepang jumawa pada Indonesia. Rata-rata orang Jepang dinilai sangat respek pada negara kita. Bisa dilihat dari banyaknya kerjasama di bidang teknologi dan keamanan oleh kedua negara. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan lebih memberikan dampak positif bagi Indonesia. Berbeda dengan tetangganya yang sangat rasis pada Asia Tenggara, Jepang memilih untuk mengedepankan komitmen dan etika dalam bekerja sama dengan Indonesia, dengan saling menghormati dan menghargai. Ini pun tidak terlepas dari hubungan erat kedua negara di era kemerdekaan Indonesia. Kedua bangsa terus membantu memberikan dorongan semangat dan dukungan dalam membangun negara. Saling menghormati, saling menghargai. Walaupun negara Jepang itu dikatakan sebagai negara yang maju, tetapi mereka juga sangat-sangat hormat kepada negara Indonesia guys ya. Kalau kita lihat bagaimana pemimpin di antara negara Jepang dan juga Indonesia, mereka sangat-sangat rapat dan juga akrab dalam memberikan satu pelbagai kerjasama kolaborasi mengenai tentang sektor ekonomi, perindustrian, perusahaan dan macam-macam lagi guys. Ini menunjukkan bahwa tanda solidaritas dari negara Jepang itu sangat-sangat menghargai dan menghormati negara Indonesia guys. Yang ketiga adalah Rusia. Sudah bukan Negara rahasia Rusia jika Rusia adalah sahabat dekat Indonesia. Mulai dari bantuan persenjataan pasca kemerdekaan untuk mengusir Belanda, membantu menyiapkan pesta olahraga Asian Games pada masa Orde Lama, hingga mengajak Indonesia untuk bergabung dalam banyak ikatan kerjasama. Walaupun dalam perjalanannya Indonesia jarang mengabulkan permintaan Rusia, dikarenakan Indonesia lebih fokus pada perhimpunan ASEAN dan gerakan non-bloknya. Rusia juga selalu menghormati keputusan yang diambil Indonesia dengan tidak berprasangka negatif. Bisa kita lihat dari sifat maklumnya terhadap kebijakan Indonesia yang mengharuskan untuk menjaga jarak dengannya. Dan sekali lagi, Rusia selalu menunjukkan kebesaran hatinya pada Indonesia. Wah, ini Bapak Putin ya guys, dengan Bapak Presiden Jokowi. Mereka mempunyai kedekatan yang sangat-sangat rapat. Kalau kita lihat ya, Bapak Putin dengan Bapak Presiden Jokowi, kalau ada sepertinya ucapan ya resmi di hadapan media, mereka punya tempat mereka berdiri itu kan guys, sangat-sangat rapat. Tapi kalau dengan negara lain, kalau Bapak Putin tuh macam seperti seolah-olah terlalu jauh ya, terlalu jauh. Jadi ini menandakan bahwa Presiden Rusia yaitu Bapak Putin ini
sangat-sangat menghormati dan juga menghargai. Ya, bukan hari ini saja, tetapi dari dulu lagi guys, memang sudah akrab di antara negara Rusia dan juga negara Indonesia. Wow, memang terbaik. Oke. Yang keempat adalah Palestina. Salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun Palestina dan Indonesia dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, akan tetapi tidak dengan hati kedua negara ini. Penjajahan yang dilakukan Zionis Israel pada Palestina membuat Indonesia marah dan tidak pernah putus untuk memberi dukungan pada Palestina untuk kemerdekaannya. Mantap. Memberikan bantuan material dengan menyalurkannya melalui diaspora Indonesia di Palestina, serta dukungan semangat yang luar biasa dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Pun dengan Palestina, senantiasa selalu mendoakan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Yang tanpa kita sadari, sangat mungkin bangsa kita bisa selamat sampai sekarang dan mulai berjaya saat ini, adalah atas doa dari rakyat Palestina. أكبر مستشفى في شمال قطاع غزة ومين اللي أنشأ ودعمه؟ والله أكبر مستشفى موجود في قطاع غزة هو المستشفى الأندونيسي. هذا العلم علم دولة Rumah sakit Indonesia. إندونيسيا أكيد. طب إذا ممكن تمسك لنا العلم. Bendera Indonesia. طيب أول شيء هذه قداحة امسكها بإيدك وهي $100. هذه $100 مقابل إنك أنت تعمل بالعلم. $100 bakar bendera Indonesia. ممكن تديني $100؟ تفضل. الآن أنا مستعد أحرق $100 الأمريكي. ما أحرقش. Sekarang saya siap untuk membakar $100 dan tidak mungkin bakar bendera Indonesia. الدولة الإسلامية دي كوننا توأمة إسلامية ما بين القدس وما بين إندونيسيا. تأكد تماما أن الدولة الإسلامية هذه لا يمكن إلا نكون واقفين جنبها ومعها في كل أزمات Negara Islam akan terus dari untuk Palestina sampai Palestina meraih kemerdekaannya. Silakan ambil kembali $100 Anda. بجانب العالم الفلسطيني. Sementara bendera Indonesia akan kami sandingkan. Saudara seiman, seakidah. Wow. استقرار ونتمنى للشعب الإندونيسي الخير. ولابد Saya berharap rakyat Indonesia damai dan sejahtera. شو بتتمنى لأندونيسيا من شعبها؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير طبعا بتمنى لها ان شاء الله berharap تتطور Indonesia terus اكثر maju يبعد عنهم dan الامراض يبعد dijauhkan عنهم dari wabah الاعداء penyakit ويبعد عنها كورونا dan والازمه musibah. الله يوفقهم ويزدهر الخير Saya berharap semoga Allah memberikan keberkahan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. علم اندونيسيا بنحيي علم اندونيسيا وان شاء الله بنعلقه على اسوار بندera القدس Indonesia. مع علم فلسطين وان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين. Masya Allah, saya pula yang merinding guys. Itulah negara Palestina guys, negara pertama yang mengakui kelima kemerdekaan adalah China. Indonesia. China kita kenal sebagai China. negara yang gencar menaruh pengaruhnya di setiap negara, namun untuk di Indonesia sendiri, China selalu berhati-hati dan tidak dengan cara menekan. China sangat sadar akan kedekatan hubungan kerjasama yang terjalin selama ini. Karakter bangsa Indonesia yang dipetakan China membuatnya selalu mencari formula baru untuk meningkatkan kepercayaan. Sampai di sini pasti ada yang bertanya tentang kereta cepat Indonesia-China. Banyak yang tidak paham skema kerjasama, bahkan membuat persepsi sendiri. Pada kenyataannya, kereta cepat adalah proyek prestasius yang digalakan Indonesia dan dibantu oleh China. Berhubungan dengan penolakan negosiasi penurunan persentase bunga yang ditolak China, itu adalah nego yang dilakukan pihak Indonesia terhadap pihak KCJ dan bukan pelanggaran di luar kesepakatan dari China itu sendiri. Dan terkait dengan APBN untuk jaminan pinjaman hutang kereta cepat pun bukan tanpa alasan. Dikarenakan China sendiri khawatir jika proyek yang dijalankan bersama belum memperoleh keuntungan atau balik modal sesuai waktu yang telah diprediksi. Namun ada juga yang menilai bahwa APBN kita tergadaikan. Bagi yang tidak tahu skema hutang tersebut, sangat cepat menilai. Namun dalam faktanya, APBN negara kita bernilai jumbo dan tidak bisa dibandingkan dengan kereta cepat yang hanya bernilai sekian triliun. Daripada panjang lebar, pada poin ini intinya China sangat antusias bekerja sama membantu negara kita dan ingin melihat Indonesia lebih maju. Yang keenam adalah India.
India merupakan India. negara yang selalu menghormati Indonesia, pun dengan sejarahnya. India selalu ingin bersahabat dengan Indonesia, karena India merasa Indonesia adalah negara besar yang memiliki kemiripan nasib yang sama, yaitu sebagai bekas negara jajahan Eropa. Beberapa dekade setelah pasca kemerdekaan, Indonesia dan India nyaris dipandang dominan identik oleh negara-negara lainnya. Terlebih, kedua negara memiliki nama dengan awalan yang sama, dan kerap memprakarsai perhimpunan negara-negara bermoto perdamaian dan kemajuan bersama. Di antaranya adalah Asia Afrika serta gerakan non-blok. Seiring berjalannya waktu, kedua negara telah memilih jalannya masing-masing. Namun daripada itu, India dan Indonesia tetap saling menghormati, memberi apresiasi atas kemajuan dan prestasi yang dicapai. Luar biasa guys. Hubungan negara Indonesia dengan India juga guys. Mereka juga mempunyai banyak kerjasama ya. Dan juga lebih kurang kepadatan penduduk. Yang ketujuh ada Brunei Darussalam. Negara kecil yang berlokasi di Brunei utara Pulau Darussalam. Borneo ini bisa dibilang saudara adik Indonesia. Brunei juga adalah salah satu negara yang hampir tidak pernah berselisih dengan negara kita. Hubungan yang baik antara Kesultanan Brunei dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Walaupun Indonesia sudah beberapa kali berganti kepemimpinan serta arah kebijakan, namun sikap Brunei untuk Indonesia tetaplah sama, yaitu menghormati keputusannya, tidak pernah risih akan setiap perkembangan kemajuan yang ditorehkan Indonesia. Bahkan, Brunei nampak senang dan semakin bersemangat untuk menjalin kerjasama yang lebih intensif. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Sebelum membahasnya, kami mengajak teman-teman sekalian untuk bersikap dan melihat secara objektif. Indonesia dan Malaysia punya sejarah yang buruk di antara keduanya. Pengkhianatan perjanjian Manila, juga konfrontasi ganyang Malaysia, telah sukses membuat cacat hubungan kedua negara dalam catatan sejarah. Dan biang dari perkara ini, jelas adalah doktrin serta ikut campurnya bangsa asing. Kedua negara saling adu gengsi dalam percepatan kemajuan negaranya masing-masing. Namun daripada itu perlu dicatat, bagi orang-orang pribumi asli dengan kultur budaya yang hampir mirip, membuat kedua negara memiliki kekuatan emosional yang cukup parah. Adu gengsi bisa dibilang hanya sebuah casing, di mana isi aslinya kedua negara justru berpotensi paling kuat untuk mendukung satu sama lain. Bisa kita lihat dari betapa marahnya Indonesia ketika Israel hendak menyerang Malaysia. Hingga ramai muncul tagar di dunia maya oleh netizen Indonesia. Jika ingin menyerang Malaysia, langkahi dulu Indonesia. Tentu Ya, ini benar, adalah ini ada sesuatu yang kejadian unik dari hubungan kedua negara, dan ini bukan menjadi rahasia umum lagi di mata dunia. Adu gengsi antar negara harus kita mainkan secara piawai, sehingga bangsa kita bisa terpacu untuk semakin maju dan bermartabat. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silakan dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Like, Kita comment, mengembangkan share, dan channel ini subscribe. untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Indonesia Elite Group membahaskan tentang 7 negara yang paling tulus berteman dengan Indonesia. Di ujung tadi itu admin mengatakan Malaysia bagaimana? Itu adalah dia punya tanda persoalan. Tapi bagi saya guys, apa yang saya dapat lihat, Indonesia dan juga Malaysia mempunyai juga hubungan yang sangat-sangat akrab, ya sangat-sangat rapat. Walaupun situasi dalam dunia sosmed dan sebagainya tuh banyak juga kejadian-kejadian ataupun perkara-perkara yang membuatkan heboh, ya adu gengsi seperti mana yang admin katakan. Tetapi keunikan Indonesia dan juga Malaysia ini, mereka orang bilang mempunyai hampir mirip, ya perkara dari segi budaya, dari segi orang kata banyaklah perkara-perkara yang orang bilang bisa untuk kita hampir sama, dan itu membuatkan kita juga senang sekali untuk memahami juga kedua-dua negara ini sekiranya kalau kita berkomunikasi dan sebagainya. Jadi bagi saya apa yang menariknya di sini ialah kita perlu kekalkan persaudaraan, perlu kita saling menghargai dan juga saling mempercayai, dan sentiasa membuat kolaborasi kerjasama dari segi sudut untuk mempertingkatkan ekonomi, mempertingkatkan dari segi sosial kehidupan dan sebagainya. Jadi ternyata ada 7 negara tadi yang telah dibahaskan oleh admin adalah merupakan salah satu
di beberapa negara orang bilang yang sentiasa rapat dan juga akrab. Bukan, seingat saya bukan setakat 7 negara saja, bahkan mungkin bisa saya katakan ada lebih daripada 7 negara yang bisa saya katakan mempunyai hubungan yang baik, mempunyai dasar yang baik, kerjasama yang baik dan sebagainya. Tapi ini adalah 7 yang orang bilang paling tulus berteman dengan Indonesia. Dan saya fikirkan bahwa Indonesia dan juga Malaysia turut mempunyai hubungan yang bagi saya sangat-sangat unik. Dikatakan oleh admin tadi sangat-sangat unik, dan saya percaya ya setiap daripada negara itu mempunyai kelebihan dan juga keunikan masing-masing. Dan saya percaya juga kelebihan dan keburukan itu setiap negara pasti ada. Dan apa yang saya lihat ialah kali ini ialah kita perlu semaikan hubungan yang lebih baik agar kita tidak mempunyai dasar ataupun perkara-perkara yang bisa merosakkan hubungan di antara Indonesia dan mana-mana negara, dan terutamanya sekali adalah negara Malaysia. Kita mengharapkan negara Malaysia, Indonesia, Malaysia yang mempunyai orang kata hubungan di antara kakak dan adik, ya abang, kakak dan adik. Jadi kita harapkan setiap apa yang terjadi, ya kita harapkan perkara ini orang bilang santai-santai dan bisa untuk terus menyelidikkan hubungan silaturahmi. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, kalian bisa untuk turunkan di ruangan kolom komentar. InsyaAllah itu saja yang kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi